Ruud van Nistelrooy baru saja mengulangi tindakan brutal Ruben Amorim di Leicester City. Van Nistelrooy meninggalkan Manchester United pada hari Ruben Amorim mulai bekerja sebagai pelatih kepala klub dan kini telah melakukan tindakan yang sama kejamnya di Leicester City. Si rubah telah berpisah dengan dua pelatih mendekati 3 bulan setelah menunjuk Ruud van Nistelrooy sebagai manajer. Pelatih tim utama Ben Dawson dan pelatih kiper Dani Alchop telah meninggalkan klub East Midlands setelah kekalahan kandang 4-0 mereka dari Brentford. Keduanya bergabung dengan Leicester musim panas lalu ketika Steve Cooper mengambil alih dan tetap menjadi staf pelatih setelah perubahan manajemen di pertengahan musim. Hal itu dikatakan terjadi untuk membantu transisi dari Cooper ke Van Nistelrooy setelah mengambil alih tugas sementara tim bersama Andy Hughes. Yang terakhir, pelatih bola mati adalah satu-satunya yang tersisa, dengan Alchop dan Dawson sekarang bergabung dengan mantan asisten manajer klub, Alan Tate, dan analis pelatih Steve Rance dalam meninggalkan Leicester. Van Nistelrooy menjelaskan kepergian mereka dalam konferensi pers pada Selasa sore. Menurut Ruud, ia ingin mendatangkan orang-orangnya sendiri. Itu tidak mungkin sejak awal, tetapi selama beberapa minggu terakhir, mantan pelatih kepala tim pengembangan elit Manchester City, Brian Barry Murphy, dan asisten pelatih Leicester U18, Andy King datang. Itu tidak ada hubungannya dengan hasil, itu terpisah dari hasil, aku Van Nistelrooy. Ia juga mengakui bahwa klub tidak akan menambah staf pelatih lagi. Manchester United dilaporkan telah mengincar 2 remaja Portugal yang bertalenta. Selain Giovanni Quenda, andalan Porto Rodrigo Moura juga dibidik menjelang bursa musim panas yang potensial. Dalam beberapa hari terakhir, banyak laporan mengklaim bahwa Setan Merah telah mencapai kesepakatan untuk Giovanni Quenda, pemain berbakat asal Portugal berusia 17 tahun, yang mendapatkan debut seniornya bersama Sporting CP di bawah bimbingan bos MU saat ini. Pemain sayap yang tangguh ini dengan cepat menjadi terkenal musim ini, tetapi banyak yang percaya bahwa United berada di posisi utama untuk mengamankan tanda tangannya. Meskipun demikian, Quenda bukan satu-satunya remaja Portugal yang diperkirakan akan bergabung dengan jajaran Amorim. Setan Merah juga tengah dalam perlombaan untuk mendapatkan Rodrigo Moura. Gelandang serang berusia 17 tahun ini digambarkan sebagai bakat muda yang tidak takut menerima bola dan mengambil inisiatif. Meskipun usianya masih muda, karakternya yang kuat telah menonjol dalam kampanye terobosannya dengan skuad senior klub, serta keterampilan teknisnya yang mengesankan. Namun, sumber mengungkapkan bahwa MU menghadapi persaingan dari Arsenal untuk pemain muda yang bernilai sekitar 55 juta pound. Laporan tersebut menunjukkan posisi The Gunners yang lebih sehat di klasemen, dan skuad Liga Champions yang diharapkan dapat membuat mereka menjadi tujuan yang lebih menarik dibandingkan Setan Merah yang sedang terpuruk. Musim ini, gelandang muda tersebut telah berkontribusi dengan 3 gol dan banyak assist dalam 14 penampilannya di Liga Utama Portugal. Manchester United telah memutuskan untuk menunggu hingga Kobbie Mainoo pulih sepenuhnya dari cedera dan kembali beraksi sebelum membuka diskusi baru mengenai kontrak jangka panjang baru di Old Trafford. Pelatih kepala Setan Merah Ruben Amorim ingin pemain kunci tim diberi kontrak anyar dengan persyaratan yang lebih baik. Anggaran yang sederhana mengakibatkan Manchester United tidak dapat membuat perubahan besar pada skuad mereka selama jendela transfer musim dingin. Hierarki United mengambil pendekatan yang hati-hati dan menunggu hingga ia pulih dari cedera sebelum mempertimbangkan dengan saksama persyaratan lengkap dari setiap tawaran. Meskipun gelandang tengah tersebut mendekati 2 tahun terakhir dari kontraknya, yang memungkinkannya mengantongi 20.000 pound per minggu, situasi keuangan Setan Merah telah mengakibatkan adanya keinginan kuat untuk menahan godaan untuk terburu-buru memenuhi tuntutannya,
meskipun mereka ingin mengakhiri spekulasi mengenai masa depannya dalam jangka panjang. Ada harapan bahwa kesepakatan dapat ditemukan, meskipun ada kesadaran bahwa ia sedang mencari kenaikan gaji yang besar untuk mencerminkan peningkatan statusnya. Dan Ashworth menentang PHK di Departemen Sepak Bola Manchester United. Jadi alasan sebenarnya mengapa mantan direktur olahraga itu dipecat oleh Sir Jim Ratcliffe setelah hanya 5 bulan menjabat di Old Trafford, menurut Duncan Castres. Ineos telah menerapkan serangkaian langkah pemotongan biaya yang brutal pada tahun pertama mereka memimpin United, setelah tawaran kepemilikan saham minoritas Ratcliffe diratifikasi pada Februari 2024. Salah satu area utama yang menjadi fokus pemilik bersama United yang baru adalah membangun struktur eksekutif terbaik di kelasnya di Old Trafford yang dipimpin oleh kepala eksekutif Omar Berrada yang direkrut dari rival Manchester City dan Ashworth sebagai direktur olahraga. Jason Wilcock juga diakuisisi sebagai direktur teknis dari Southampton, sementara Christopher Fievel dipekerjakan sebagai direktur perekrutan sementara. Meskipun pria Jerman berusia 38 tahun itu secara resmi diangkat ke peran tersebut secara permanen minggu ini. Ratcliffe memilih untuk memecat Ashworth pada bulan Desember, meskipun ada upaya yang berlarut-larut dan mahal untuk mendapatkan direktur tersebut dari Newcastle. Laporan menunjukkan bahwa miliarder Inggris tersebut tidak terkesan dengan penilaian Ashworth terhadap Erik ten Hag dan pendekatan eksekutif tersebut untuk menggantikan pelatih asal Belanda tersebut. Ashworth diyakini lebih menyukai kepindahan manajer Brentford Thomas Frank, yang pendekatannya yang fleksibel, keterampilan komunikasinya, dan pengalamannya di Liga Premier menawarkan pilihan yang lebih aman daripada Amorim. Pria berusia 53 tahun itu meninggalkan klub kurang dari sebulan setelah Amorim tiba di Manchester. Namun, Castres mengungkapkan bahwa Ashworth dengan tegas menentang pemutusan hubungan kerja di Departemen Sepak Bola, karena eksekutif tersebut yakin hal itu akan berdampak negatif pada tim utama. Bek sayap Manchester United Patrick Dorgu menerima kartu merah langsung setelah tinjauan VAR di lapangan melawan Ipswich Town. Dorgu akan absen dalam 3 pertandingan domestik berikutnya untuk klub tersebut setelah menerima kartu merah langsung melawan Ipswich Town. Awalnya, Dorgu mengira ia lolos dari hukuman setelah menjegal Omari Hutchinson dengan sepatunya di garis tengah lapangan. Wasit Darren England memutuskan untuk memberikan tendangan bebas tetapi tidak lebih. Namun, petugas VAR Craig Pawson di Stockley Park menyarankan England untuk menuju monitor guna meninjau keputusannya. Setelah menunggu lama, wasit memutuskan untuk membatalkan keputusan awalnya dan mengeluarkan bek sayap tersebut. Karena pelanggaran tersebut dianggap pelanggaran serius, Dorgu akan absen cukup lama. Pemain Denmark tersebut akan absen dalam 3 pertandingan, dimulai dengan pertandingan Piala FA melawan Fulham pada hari Sabtu. Kartu merah untuk pelanggaran serius juga berlaku di kompetisi yang sama seperti di pertandingan Piala di Inggris. Namun, Dorgu tidak akan absen dalam pertandingan Liga Eropa melawan Real Sociedad, karena pertandingan tersebut berada di bawah braket UEFA. Oleh karena itu, setelah Fulham, Dorgu juga akan absen dalam pertandingan melawan Arsenal di kandang dan Leicester City di tandang di Liga Primer. Selama absennya, Ruben Amorim kemungkinan akan memanggil kembali Noussair Mazraoui ke dalam susunan pemain inti.